Angin sepoi-sepoi, aroma kopi tubruk yang baru diseduh, dan selimut yang kusut. Itulah bau khas kos-kosan murah di kota kecil pinggiran Jawa Tengah. Aku duduk di lantai kamar bersama, dikelilingi oleh pakaian berserakan, seperti habis berperang melawan koper yang bandel. Ini hari ketiga aku di kota kecil bernama Ambarawa, dan kakiku sudah pegal, sementara hatiku terasa ringan, entah karena kebebasan atau kelelahan. Halo, aku Sari. Usia 28 tahun, dan aku memutuskan untuk melakukan perjalanan sendirian. Keputusan yang cukup impulsif, tapi aku butuh mengingat siapa diriku sebenarnya, di luar tumpukan email kerja, rapat yang tak berujung, dan hubungan yang berakhir sunyi tanpa kata-kata. Tolong, butuh bantuan. Suara lembut dengan logat Jawa Tengah yang lekat terdengar dari luar pintu. Aku mengangkat kepala dan melihat seorang pria dengan rambut acak-acakan, kaos lusuh dan senyum yang bilang, "Aku juga sedikit tersesat, tapi tetap senang." Aduh, susah banget ngemas koper setelah 3 hari belanja di pasar, jawabku sambil menahan pipi yang mulai memerah. Dia masuk tanpa izin, tapi dengan cara yang membuatku tak keberatan. Dia meletakkan tasnya di dinding dan berlutut di sampingku, seolah kami teman lama yang sedang berbagi rahasia. "Aku Rio," katanya sambil mengulurkan tangan. "Sari," jawabku, menggenggam tangan hangatnya meski udara dingin musim hujan. "Kamu ngotak-atik bawa seluruh dunia dalam koper ini ya?" Dia bercanda. "Kalau iya, aku siap bantuin." Kami tertawa bersama, suara yang sudah lama tak aku dengar. "Aku cuma beli beberapa barang kecil, sarung bantal bordir, dan oleh-oleh." Aku berusaha meyakinkan diri sendiri. "Kalau kamu mau, aku yakin barang-barang itu bisa masuk semua kok, asal kamu mau coba tutupnya," katanya sambil meneliti tasku seperti insinyur sedang menghadapi misi sulit. "Aku tahu masalah ini," lanjutnya sambil bercanda. "Biasanya, kamu harus tumpuk pakaian dulu, terus lompat ke tas biar nutupnya kebuka." Lalu dia serius, dan dengan suara klik lembut, tas itu tertutup rapat. "Wow, beneran berhasil. Makasih ya," aku tersenyum, dan dia memberiku tatapan yang agak lama, bikin aku sedikit malu. Kami duduk di ranjang dekat pintu kamarnya, yang kemudian aku tahu memang miliknya, dan mulai berbincang seolah waktu bisa diregangkan tanpa batas. Rio adalah fotografer yang sudah setengah tahun keliling Indonesia. Dia hidup dari proyek foto sesekali, barter foto dengan makan, potret sebagai ganti tempat tidur. Dia sudah melewati Yogyakarta, Solo, Semarang, dan sekarang sedang di Ambarawa. Aku menatap keluar jendela. Matahari rendah mewarnai atap rumah dengan rona jingga lembut, dan aku merasa cahaya itu menunjukkan sesuatu yang selama ini aku hindari. Kami berbicara hingga senja, bertukar buku favorit, lagu penyembuh luka, dan ketakutan yang kita sembunyikan dari dunia. Rio mengaku takut pulang tanpa sesuatu yang berarti. Aku sendiri takut tak pernah lagi merasakan jatuh cinta yang sesungguhnya. "Terkadang kamu hanya perlu ruang," katanya sambil menunjuk koper yang sudah tertutup, tapi terasa penuh. Malam itu kami pergi makan di warung kecil di gang sempit, di mana bahu kami hampir bersentuhan saat berjalan berdampingan. Warung itu bernama Warung Pak Joko, dan baunya seperti campuran bawang goreng, ikan asap, dan cerita lama. Dindingnya penuh keramik berlumut dan foto-foto hitam putih orang-orang yang mungkin tak pernah kembali. Pemiliknya, lelaki tua berjenggot putih dengan mata yang tertawa sebelum mulutnya bergerak, menyambut kami seperti sudah menunggu bertahun-tahun. Dia meletakkan sebotol anggur merah dan 2 gelas plastik di meja tanpa bertanya, tertawa, lalu masuk ke dapur. Rio menatapku, mengangkat alis dan aku tertawa. "Gelas plastik dan anggur bagus. Ini pasti revolusi atau kebijaksanaan orang yang sudah melihat banyak turis," kataku. Pak Joko membawakan piring ikan asap, sambal telur, dan paprika panggang yang lembut sampai meleleh di lidah. Saat kami makan, dia duduk tanpa diundang, tapi dengan kehangatan alami mulai bercerita dalam bahasa Jawa kasar yang cepat dan penuh slang. "Jadi ada orang Solo yang masuk surga, terus..." Dia menggerakkan tangan, mengganti suara dan ekspresi, sampai kami hampir tak mengerti, tapi tetap tertawa. Aku dan Rio saling pandang, bingung tapi bahagia. Bukan karena leluconnya, tapi karena kehangatan dan kegembiraan saat Pak Joko bercerita, seolah dunia harus berhenti dan mendengarkan. Tawa menghangatkan kami.
Anggur dalam gelas plastik terasa makin istimewa. Kamu tahu orang Solo itu keras kepala. Aku coba menebak. Ya, Santo Petrus juga nggak suka oncom, jawab Rio sambil mengelap tumpahan anggur. Lalu Pak Joko menambahkan dengan pelan, jangan takut, lelucon itu bukan soal kata-kata, tapi kebahagiaan. Saat kami keluar, malam sudah memeluk Ambarawa. Lampu jalan memantulkan cahaya ke batu-batu jalan, dan dari kejauhan terdengar alunan biola dari sudut gelap. Kami berjalan pelan, hampir saling menyentuh jari. Rio berhenti di bawah lengkungan jalan yang remang. Sari, boleh aku cium kamu? Tanyanya sederhana. Aku tersenyum sebelum menjawab. Boleh. Di antara aroma anggur murah, ikan asap dan angin sungai, dia menciumku seperti kami memiliki seluruh dunia, tapi juga seperti itu satu-satunya ciuman yang pernah bermakna. Tak ada drama, musik, atau slow motion, hanya pertanyaan tulus. Matanya mencari mataku dan angin bermain dengan ujung jilbabku. Rasanya seperti tegukan pertama teh hangat di pagi dingin, tenang tapi penuh kehangatan yang perlahan menyebar ke hatiku. Kami sepakat sudah larut dan saatnya kembali ke kosan, seolah udara sendiri berbisik bahwa dunia di luar sudah memberikan segalanya hari ini. Bulan tinggi di atas atap Ambarawa, seperti rahasia yang hanya dimiliki malam. Rio menggenggam tanganku erat, alami tanpa gerakan tiba-tiba. Langkah kami pelan di jalan berbatu yang masih hangat setelah seharian. Di setiap sudut aku merasakan beban ringan hubungan baru, ringan tapi nyata. Kamu percaya kita baru kenal pagi ini? Tanyaku lirih, takut merusak keheningan. Waktu itu kadang tukang bohong, jawabnya. Menggenggam jariku pelan. Kadang 1 menit terasa lebih lama dari yang kamu kira. Aku menatap lantai, pipiku panas lagi. Lucu, setelah bertahun-tahun mencoba kuat, aku sekarang merasa nyaman. Hanya aku sendiri, tanpa topeng, tanpa pura-pura, cuma kaki lelah, koper tertutup, dan hati terbuka. Kami sampai di kosan di gang sempit, tempat bayangan menari dengan cahaya lampu hangat. Bangunan tua dengan jendela kayu yang mengelupas dan aroma yang sama yang menyambutku pagi tadi, seakan hari berputar penuh makna. Di lorong lantai 2, kami berhenti, diam sejenak. Hanya tawa samar pasangan dan dengung kulkas kecil. Aku mulai bicara tanpa kata-kata pasti. Rio, ucapnya pelan hampir malu. Boleh aku tinggal sebentar di sini, cuman ngobrol sama kamu. Aku menatap matanya. Serius tapi tak memaksa. Ada tawaran, bukan tuntutan. Dan aku tahu aku juga tak ingin ini berakhir cepat. Janji nggak bakal lompat ke kopernya lagi ya? Aku bercanda. Janji, jawabnya dengan setengah senyum yang mulai membuatku kecanduan. Kamar itu persis seperti aku tinggalkan. Ranjang sempit, tirai tipis, sarung bantal bordir yang aku beli di pasar, tersusun rapi di ranjangku. Jendela terbuka sedikit, angin membawa suara sunyi sungai dan lembab malam. Kami duduk di tepi ranjang. Tak terburu-buru, hanya kedamaian yang hanya bisa dirasakan mereka yang tahu. Dalam keheningan pun suara bisa terdengar. Kamu bakal kangen ini? Tanyaku setelah beberapa saat. Kangen apa? Kebebasan bangun tanpa tahu tidur di mana? Ketemu orang kayak kamu secara kebetulan? Dia berpikir, menatap tanganku. Aku bakal kangen kebetulan, tapi aku rasa apa yang kita punya hari ini bukan kebetulan. Itu pilihan. Pilihan kamu dan aku. Hatiku berdetak senang. Besok aku ke Semarang, kamu ke Solo. Jadi hari ini cuman hari ini. Aku mengangkat bahu tapi tak sedih. Hari ini, kadang itu sudah cukup. Dia tersenyum dan mengelus pipiku dengan ibu jari. Tak ada terburu-buru, hanya kelembutan, hormat, dan keintiman aneh yang muncul saat 2 orang bertemu di waktu yang tepat, walau sebentar. Dia berdiri di sampingku, menjaga jarak agar tak mengganggu, tapi aku menariknya pelan. Dia mengerti, kami berciuman lagi, kali ini lebih nyata, lembut, seperti takut menghancurkan momen ajaib, dan kami membiarkan dunia di luar jendela Ambarawa terdiam. Tak seperti film, alami, lambat, penuh jeda dan tatapan mata yang tertawa dalam gelap, ini pertemuan yang tak butuh apa-apa selain kehadiran. Saat aku tertidur, aku merasa hidupku kali ini tak penuh sesak untuk memuat hal baru. Kali ini aku tak peduli koper bisa ditutup atau tidak, karena aku tak mencoba memasukkan semuanya kembali. Aku memberi ruang untuk dia, untuk kami, untuk apapun itu sebenarnya. Pagi berikutnya kami berpisah,
masing-masing ke jalannya sendiri. Dengan genggaman tangan terakhir yang erat, dia berbalik dan pergi. Tasnya bergoyang di punggungnya, langkahnya bergema di jalan batu. Aku berdiri sampai dia hilang di balik sudut antara rumah warna-warni Ambarawa. Aku pergi ke stasiun dengan hati lebih ringan dari saat tiba. Tak perlu menoleh lagi. Perpisahan itu bukan akhir. Mungkin hanya sampai jumpa, tersembunyi di balik tirai kata-kata perpisahan, sampai jalur kita bertemu lagi. Hari itu aku bangun dengan semangat yang aneh di dada. Setelah perpisahan kemarin malam, rasanya seperti ada sesuatu yang baru mulai tumbuh, meski aku belum tahu apa itu. Aku memutuskan untuk jalan-jalan di sekitar kota Ambarawa sebelum berangkat ke Semarang esok hari. Aku mengenakan blus putih sederhana yang agak transparan di bagian lengan, dipadukan dengan rok batik panjang yang melambai-lambai saat angin malam menyusup di sela pepohonan. Sepatuku adalah sandal kulit coklat yang sudah mulai usang, tapi nyaman untuk berjalan. Kalung emas kecil pemberian nenekku melingkar manis di leherku, berkilau lembut saat mentari pagi menyentuhnya. Kota Ambarawa pagi itu berbeda. Jalanan sempit yang dulu kusangka membosankan kini terasa penuh cerita. Pedagang kaki lima mulai menata dagangan, aroma serundeng dan gudeg menyebar hangat, bercampur dengan suara becak yang berderit khas. Aku tertawa kecil karena satu sepeda motor yang lewat tiba-tiba berhenti karena pengendara lupa menurunkan standar tengah, seolah berkata, "Ini kota kecil, jangan terlalu cepat." Di sebuah warung kopi tua, aku memesan kopi tubruk yang pekat dan manis. Duduk di bangku kayu yang mulai lapuk, aku memperhatikan orang-orang berlalu lalang. Seorang ibu-ibu parubaya dengan jilbab warna merah menyala, mengenakan kebaya modern, tersenyum padaku. "Nenduk, kamu wisatawan ya? Wajahmu kayak orang kota," katanya sambil tertawa kecil. Aku mengangguk. "Iya Bu, lagi jalan-jalan sendiri." Dia mengangguk penuh pengertian. "Jangan lupa jaga diri. Di sini orangnya ramah, tapi kalau ketemu monyet, jangan kasih pisang, nanti ngerepotin." Aku tertawa lepas. "Noted Bu, nanti aku bawa bekal pisang ekstra supaya monyetnya senang." Setelah kopi, aku berjalan ke stasiun Ambarawa, tempat yang menjadi saksi bisu perjalanan masa lalu. Bangunan tua dengan arsitektur kolonial Belanda itu punya pesona tersendiri, dengan cat yang mulai pudar dan pintu kayu berderit, seolah menyimpan rahasia selama ratusan tahun. Aku duduk di bangku panjang, membayangkan bagaimana Rio mungkin pernah melewati tempat ini. Aku merasakan getaran tak terlihat, seolah dia masih ada di dekatku. Sungguh, bertemu Rio seperti membuka jendela baru dalam hidupku yang selama ini tertutup rapat. Ketika aku sedang asyik menulis beberapa catatan di buku harianku, ponselku bergetar. Pesan masuk dari Rio. "Sari, aku sudah sampai Semarang. Besok kita ketemu ya. Aku ingin ambil beberapa foto di tempat kamu biasa lewat." Hatiku berdebar. Rasanya seperti ada kupu-kupu beterbangan di perut. Aku membalas cepat. "Siap Rio, aku juga sudah tidak sabar." Aku menutup buku harianku dengan senyum tipis, menyadari bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Siapa sangka, pertemuan singkat di sebuah kos kecil di Ambarawa bisa membawa warna baru dalam hidupku yang selama ini abu-abu? Tapi ada satu hal yang masih mengganjal di pikiranku. Saat Rio mengirim pesan, ada notifikasi lain yang muncul di layar ponselku. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. "Hati-hati dengan Rio. Tidak semua yang terlihat indah itu sebenarnya begitu." Aku terpaku menatap layar dengan penuh tanda tanya. Siapa dia? Mengapa dia mengirim pesan seperti itu? Pertanyaan itu menggantung di udara, membuat jantungku berdegup lebih kencang. Apakah ini sebuah peringatan atau hanya salah kirim pesan? Aku belum tahu, tapi satu hal pasti. Kisah ini belum berakhir, dan ada misteri yang harus aku ungkap. Aku menatap langit yang mulai gelap, berlatar bintang-bintang yang mulai bermunculan, dan berjanji pada diri sendiri untuk waspada, tapi tetap membuka hati untuk petualangan yang menunggu. Pagi di Semarang menyambutku dengan udara lembab khas kota pelabuhan. Aku melangkah keluar dari stasiun Tawang, mengenakan gaun midi berwarna krem yang membelai tubuhku dengan anggun, dipadu sepatu slip-on berwarna coklat muda yang sudah agak usang, tapi tetap setia menemaniku berkeliling kota. Anting-anting kecil berbentuk bunga melingkar di telingaku, menambah sentuhan feminin yang sederhana, namun menggoda. Di sudut jalan, aku bertemu dengan Rio. Dia berdiri di depan Taman Sri Gunting dengan kamera DSLR tergantung di lehernya.
Rambutnya masih acak-acakan dan kaos hitam polos yang ia kenakan tampak kontras dengan kulitnya yang coklat hangat. Senyumannya seperti matahari pagi, hangat dan menyegarkan. "Kamu datang lebih awal ya?" Sapanya sambil mengangkat kamera, siap menangkap setiap detail. Aku membalas dengan senyuman. "Tentu saja, aku harus jadi model yang bagus dong." Dia tertawa. "Model? Jangan-jangan aku yang harus belajar dari kamu cara berpose." Kami mulai berjalan menyusuri taman yang dipenuhi bunga warna-warni dan pohon-pohon rindang. Rio terus mengarahkan kameranya, menangkap momen-momen kecil. Tawa kami, gerakan angin yang mengibarkan rambutku, hingga detail batik yang aku kenakan. Saat kami duduk di bangku taman, aku melepas jilbabku dan membiarkan rambut hitamku tergerai, sedikit basah karena keringat. Rio menatapku dengan tatapan penuh kekaguman, seolah menemukan keindahan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. "Kadang aku iri sama orang yang bisa mengekspresikan diri mereka sepertimu," katanya lirih. Aku mengangkat bahu. Aku juga takut terlihat aneh kok, tapi ya, hidup itu terlalu singkat untuk selalu takut." Tiba-tiba, dari kejauhan, seorang pria berjaket hitam mendekat. Wajahnya tampak serius, raut matanya tajam, seperti sedang mencari sesuatu atau seseorang. Aku merasa jantungku berdetak lebih cepat. Pria itu menghampiri kami dan berkata dengan suara rendah, "Rio, kita perlu bicara. Ada hal yang harus kamu tahu." Rio menatapku sekejap, lalu mengikuti pria itu ke sisi taman, meninggalkanku sendiri dengan rasa penasaran dan sedikit gelisah. Aku duduk, mencoba menenangkan diri sambil menatap sungai kecil yang mengalir di taman itu. Angin membawa aroma teh hangat dari warung terdekat, dan suara burung berkicau menambah ketenangan seolah dunia tak punya masalah. Namun, hatiku tidak bisa tenang. Siapa pria itu? Apa yang ingin dia sampaikan pada Rio? Apakah pesan misterius yang aku terima kemarin ada hubungannya dengan ini? Aku mencoba menghubungi Rio lewat pesan, tapi tak ada balasan. Aku pun memutuskan untuk menunggu di tempat kami bertemu tadi, berharap dia segera kembali. Sambil menunggu, aku melihat sekeliling. Ada sekelompok anak muda yang asik bermain gitar. Suara merdunya mengalun lembut, mengisi ruang kosong di taman. Aku tersenyum, mencoba mengalihkan pikiran dari kecemasan yang menumpuk. Tiba-tiba teleponku berdering, nomor tak dikenal lagi. Dengan ragu, aku mengangkatnya. "Hati-hati, Sari," suara itu berbisik pelan. "Rio bukan siapa yang kamu kira. Ada rahasia besar yang dia sembunyikan." Aku terdiam. Suara itu membuat bulu kudukku berdiri. "Siapa kamu?" tanyaku tegas, tapi panggilan itu langsung terputus. Hatiku berdebar kencang, dunia yang kubangun perlahan mulai retak. Rio, pria yang baru saja membuatku percaya lagi pada cinta, ternyata menyimpan sisi gelap yang tak aku ketahui. Aku menatap langit kelabu yang mulai menurunkan rintik hujan. Kisah ini semakin rumit, dan aku harus memilih, melangkah maju dengan keberanian atau mundur sebelum terluka lebih dalam. Tapi satu hal yang pasti, aku tak akan membiarkan misteri ini begitu saja. Aku harus tahu kebenarannya. Bahkan jika itu berarti harus menghadapi badai yang lebih besar. Malam itu, aku duduk di sudut kafe kecil di kawasan Simpang 5, Semarang. Lampu redup memantulkan bayangan di gelas kopi hitam pekat yang perlahan mulai mendingin. Aku mengenakan blaus merah marun berbahan sifon tipis yang membelai bahuku dengan lembut, dipadu celana panjang hitam yang pas di pinggang, memperlihatkan lekuk tubuhku dengan cara yang elegan tapi tetap menggoda. Sepatu hak rendah berwarna hitam melengkapi penampilanku, membuatku merasa percaya diri meski hati berkecamuk. Telepon genggamku terus bergetar, notifikasi pesan masuk dari nomor tak dikenal yang sama. Aku sengaja tak membalas, mencoba fokus pada percakapan yang baru saja kuterima dari Rio. Tapi pesan itu tetap tak kunjung datang. Tiba-tiba pintu kafe terbuka dan dia masuk. Rio. Wajahnya sedikit kusut, rambutnya basah karena hujan yang turun deras di luar. Kaos putihnya menempel di tubuhnya, memamerkan lekuk otot lengan yang sedikit kencang, sementara celana jeansnya yang robek di lutut menambah kesan kasual dan seksi yang sulit diabaikan. Dia melangkah dengan tenang, menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. "Kamu sudah dengar semua?" tanyanya pelan, suaranya serak seperti baru saja berteriak di tengah hujan. Aku mengangguk, tanpa kata-kata. Dia duduk di depanku, meletakkan kamera kesayangannya di meja.
Aku nggak pernah mau menyembunyikan apapun dari kamu, tapi ada hal-hal yang aku takutkan. Ada masa lalu yang aku coba lupakan. Aku melihat ke arah tangannya yang gemetar sedikit. Rio, kita semua punya masa lalu. Tapi aku di sini karena aku percaya pada kamu, bukan karena masa lalumu. Dia tersenyum tipis. Kamu bilang kamu takut jatuh cinta lagi. Aku juga takut kehilangan sesuatu yang berharga. Aku meraih tangannya, merasakan kehangatan yang mengalir dari genggaman itu. Maka mari kita coba hadapi bersama. Lalu, tiba-tiba, ponselku bergetar lagi. Pesan masuk dari nomor misterius. Dia bukan hanya menyembunyikan masa lalu, tapi juga sesuatu yang bisa menghancurkan kalian berdua. Jangan percaya sepenuhnya. Aku menatap Rio dengan bingung, lalu melihat tatapan seriusnya yang mulai berubah menjadi gelap. Siapa yang mengirimu pesan itu? Tanyanya dengan suara dingin. Aku menggeleng. Aku tidak tahu, tapi aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak benar. Rio menarik napas panjang. Aku harus memberitahumu sesuatu. Ada orang yang mengejarku sejak lama, karena sebuah foto yang aku ambil. Foto itu bisa mengubah segalanya. Aku menahan napas. Kamu tahu foto apa? Tanyaku. Dia mengangguk pelan. Foto yang aku ambil di sebuah desa terpencil, di mana aku melihat sesuatu yang seharusnya tidak terlihat oleh dunia. Aku berjanji akan menjelaskannya nanti, tapi sekarang aku takut itu membahayakan kita. Aku menatapnya dalam-dalam, merasakan detak jantung kami berirama bersama. Ada bahaya yang mengintai, tapi juga sebuah janji akan kisah yang lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Malam ini kita harus waspada, kata Rio sambil meraih tanganku erat. Aku tahu, ini bukan hanya tentang cinta yang tumbuh di antara kami, tapi tentang misteri yang harus kami pecahkan bersama. Dan di balik semua itu, ada rahasia yang siap meledak kapan saja. Aku menatap keluar jendela, hujan semakin deras, membasahi jalanan kota yang tak pernah benar-benar tidur. Ini baru permulaan. Pagi berikutnya, aku bangun dengan perasaan campur aduk, antara cemas dan penasaran yang sulit dijelaskan. Aku memilih mengenakan kemeja putih lengan panjang yang sedikit terbuka di bagian kerah, memamerkan garis leher yang halus, dipadukan dengan celana jeans biru yang pas di pinggang, dan sepatu sneaker putih yang sudah mulai kotor tapi nyaman. Kalung perak kecil berbentuk bulan sabit melingkar di leherku, hadiah dari ibuku yang selalu memberiku keberanian saat aku merasa ragu. Aku dan Rio sepakat untuk bertemu di sebuah galeri seni kecil di Jalan Pandanaran, tempat yang katanya menyimpan cerita dan keindahan tersembunyi di tengah hiruk-pikuk Semarang. Galeri itu dikelilingi tanaman rambat hijau yang merambat di dinding kuno, dengan jendela besar yang memancarkan cahaya alami ke dalam ruangan penuh lukisan dan foto. Rio sudah menunggu saat aku tiba. Dia mengenakan kemeja hitam lengan pendek, sedikit terbuka di dada, menampilkan garis otot yang membuatku sulit memalingkan pandangan. Rambutnya sedikit basah, dan aroma kopi yang melekat di bajunya membuat suasana terasa hangat. "Kamu siap?" tanyanya sambil tersenyum tipis. Aku mengangguk. "Siap untuk apa tepatnya?" Dia menarik napas dalam, untuk menghadapi sesuatu yang selama ini aku sembunyikan. Foto itu. Kami duduk di bangku kayu di tengah ruangan, di bawah lukisan besar berwarna gelap yang menggambarkan malam berbintang. Rio membuka laptopnya dan memperlihatkan sebuah foto hitam putih yang membuatku tertegun. Di foto itu, terlihat sosok samar seorang pria berdiri di tengah hutan bambu, dengan bayangan yang tampak seperti wajah lain yang menyembul dari balik pepohonan. Ada aura misterius yang sulit dijelaskan, seolah ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itu diambil di sebuah desa di lereng Merbabu, kata Rio pelan. Aku tidak tahu apa yang aku lihat waktu itu. Tapi setelah foto ini tersebar, aku mulai merasa diawasi. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Siapa pria itu? Rio menggeleng. Aku tidak tahu. Tapi ada cerita lama tentang penunggu hutan yang katanya menjaga rahasia desa itu. Banyak orang takut membicarakannya. Aku mengedipkan mata mencoba mencernanya. Jadi kamu bilang kamu dikejar orang karena foto ini? Dia mengangguk. Ya, ada kelompok yang tidak ingin rahasia itu terbongkar. Aku sudah mencoba menyembunyikan foto ini, tapi sekarang aku sadar aku tidak bisa lari selamanya. Aku menatapnya dalam-dalam. Aku percaya kamu, Rio,
Tapi kita harus hati-hati. Tiba-tiba pintu galeri terbuka dan seorang wanita parubaya masuk dengan langkah cepat. Dia mengenakan batik coklat tua yang elegan, kalung mutiara melingkar di lehernya, dan mata tajam yang langsung mengunci pandangan ke arah kami. Aku dengar ada yang membicarakan foto itu di sini, katanya dengan suara berat. Kalian berdua harus berhati-hati. Ada pihak-pihak yang tidak ingin rahasia itu tersebar. Rio berdiri, wajahnya tegang. Siapa Anda? Wanita itu tersenyum tipis, tapi matanya dingin seperti es. Namaku Bu Ratna. Aku tahu lebih banyak dari yang kalian kira, dan aku di sini untuk membantu. Tapi waktu kita sangat terbatas. Aku dan Rio saling pandang, merasakan ketegangan yang mendalam. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kami siap menghadapi kebenaran yang mungkin mengubah segalanya? Saat wanita itu melangkah lebih dekat, aku merasakan udara di sekitar kami berubah. Ada sesuatu yang besar sedang menanti, dan aku tahu petualangan ini belumlah usai. Tapi di balik semua itu, ada bisikan samar yang membuatku merinding. Apakah aku benar-benar mengenal Rio seperti yang kukira? Misteri semakin dalam, dan aku harus siap menghadapi apapun yang datang. Senja menyelimuti Semarang saat aku berdiri di depan rumah tua di kawasan kota lama. Lampu jalan mulai menyala, memantulkan cahaya kuning keemasan yang membuat bayangan pepohonan menari-nari di dinding rumah berusia ratusan tahun itu. Aku mengenakan dress hitam sederhana dengan potongan leher V yang memperlihatkan garis tulang selangka, dipadukan dengan sepatu hak tinggi berwarna merah marun yang menambah sentuhan sensual tanpa berlebihan. Anting-anting panjang berkilau di telingaku, menambah kesan misterius di tengah suasana yang mulai temaram. Rio dan Bu Ratna sudah menungguku di depan pintu kayu yang berat. Mereka berdua tampak serius, terutama Rio yang mengenakan jaket kulit coklat tua dan celana hitam. Matanya yang tajam menatap ke depan, siap menghadapi apapun. Kami masuk ke dalam rumah itu yang dipenuhi aroma kayu tua dan debu yang berbaur dengan wangi dupa. Di ruang tengah, sebuah meja kayu besar dipenuhi dengan peta-peta kuno, foto-foto lama, dan buku-buku tebal yang tampak berumur puluhan tahun. Bu Ratna membuka sebuah buku besar dan menunjuk pada sebuah halaman yang berisi tulisan tangan dan gambar-gambar simbol kuno. Ini adalah catatan tentang penunggu merbabu, legenda yang sejak lama menjadi rahasia desa itu, katanya. Rio menatap tulisan itu dengan serius. Jadi, foto itu bukan kebetulan? Bu Ratna mengangguk. Tidak. Ada kekuatan yang ingin merahasiakan keberadaan makhluk itu, dan mereka tidak segan menggunakan cara apapun untuk menjaga rahasia itu tetap terkunci. Aku mendekat, menyentuh salah satu gambar simbol yang tampak seperti lingkaran dengan garis-garis melingkar. Bagaimana kita bisa menghadapi ini? Bu Ratna menatapku dalam-dalam. Kalian harus menemukan batu pusaka, sebuah benda kuno yang dipercaya sebagai kunci untuk membuka tabir rahasia itu. Hati-hati, banyak yang sudah mencarinya dan tidak pernah kembali. Rio menarik napas panjang. Aku sudah siap menghadapi apapun, asal Sari juga ikut. Aku tersenyum tipis. Aku tak akan membiarkanmu menghadapi ini sendiri. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari pintu depan. Semua kepala menoleh ke arah suara itu. Rio membuka pintu perlahan, dan di sana berdiri seorang pria bertubuh besar dengan wajah setengah tertutup topi dan jaket hitam. Aku dengar kalian sedang membicarakan sesuatu yang tidak seharusnya. Suaranya dalam dan mengancam. Rio melangkah maju. Siapa kamu? Pria itu mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan sebuah foto Rio yang sedang mengambil gambar di sebuah hutan. Aku bagian dari mereka yang tidak ingin rahasia itu tersebar, tapi aku juga bisa menawarkan solusi. Serahkan foto itu, dan aku akan membiarkan kalian pergi dengan selamat. Aku menatap Rio dan melihat keraguan di matanya. Apa yang akan kita lakukan? Bisikku. Rio menghela napas. Ini bukan pilihan mudah, tapi aku tidak akan menyerah begitu saja. Pria itu tersenyum sinis. Kalian hanya punya waktu sampai tengah malam. Setelah itu aku akan kembali dengan cara yang lebih meyakinkan. Dengan ancaman itu menggantung di udara, aku merasakan adrenalin mengalir deras. Malam ini bukan hanya tentang rahasia dan misteri, tapi juga tentang bertahan hidup. Dan yang paling menegangkan, aku sadar bahwa di balik semua ini, ada sesuatu atau seseorang yang jauh lebih berbahaya daripada yang bisa kami bayangkan.
Malam semakin pekat, dan waktu kami semakin menipis. Apakah kami bisa mengungkap rahasia itu sebelum semuanya terlambat? Malam itu, di dalam rumah tua yang remang-remang, aku merasakan napasku memburu. Gaun hitam yang kupakai terasa lengket di kulit, tapi aku tak peduli. Anting panjangku berayun pelan saat aku berjalan pelan menyusuri lorong sempit, dikelilingi bayang-bayang yang menari-nari di dinding. Rio berdiri di ujung ruangan, wajahnya tegang, matanya menyala penuh tekad. Tadi si pria itu meninggalkan jejak, bisik Rio, sambil membuka peta kecil yang tertempel di dinding. Dia bukan orang sembarangan, kita harus cepat menemukan batu pusaka sebelum dia kembali. Aku mengangguk, mencoba menenangkan diri. Tapi di mana kita mulai? Rio menunjuk ke arah sebuah titik merah di peta, sebuah gua tersembunyi di lereng merbabu, yang menurut legenda adalah tempat terakhir batu pusaka disembunyikan. Kami berdua bergegas keluar, menembus malam yang dingin dan pekat. Angin malam menyelinap melalui sela-sela pakaian kami, membawa aroma tanah basah dan daun yang gugur. Aku merapatkan jaket tipisku, mencoba tetap hangat. Perjalanan ke gua itu penuh ketegangan. Jalan setapak yang kami lalui berliku dan tertutup kabut tipis, sementara suara-suara malam seperti bisikan misterius mengiringi langkah kami. Aku merasakan detak jantungku berpacu, bukan hanya karena lelah, tapi juga karena ketakutan akan apa yang mungkin kami temui. Sesampainya di mulut gua, Rio menyalakan senter kecil, menyinari lorong gelap yang seolah menelan cahaya. Aku merasakan dingin yang menusuk tulang, tapi aku tahu kami tak bisa mundur sekarang. Di dalam gua, dinding berhiaskan lumut dan stalaktit menggantung seperti taring raksasa. Kami melangkah hati-hati, setiap suara kaki kami bergema, menambah kesunyian yang mencekam. Tiba-tiba, sebuah bayangan melintas cepat di belakang kami. Aku menoleh, tapi tak melihat apa-apa selain kegelapan. Kita tidak sendiri, bisikku. Rio mengangguk, wajahnya serius. Cepat, kita harus menemukan batu pusaka sebelum mereka. Kami menemukan sebuah peti kayu tua yang terkubur di balik bebatuan. Rio membuka peti itu perlahan, dan di dalamnya terletak sebuah benda kecil berkilau, sebuah cincin bertatahkan batu merah darah yang memancarkan aura misterius. Ini dia, kata Rio dengan suara gemetar. Namun, tak sempat kami bernafas lega. Suara langkah berat terdengar dari belakang. Pria bertopeng hitam itu muncul, membawa sebuah golok besar yang berkilau di cahaya senter. "Kalian pikir bisa kabur begitu saja?" katanya dengan nada dingin. Rio berdiri di depanku, melindungiku dengan tubuhnya. "Kami tidak akan menyerah." Pertarungan kecil pun terjadi di dalam gua gelap itu. Aku merasakan adrenalin mengalir deras, sentuhan tangan Rio yang kuat saat kami berusaha melarikan diri. Di tengah kekacauan, cincin di peti itu tiba-tiba berpendar terang, memancarkan cahaya hangat yang menyelimuti kami. Pria bertopeng itu terhuyung, seolah terkena kekuatan yang tak bisa ia lawan. Kami mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri keluar dari gua, napas terengah-engah dan jantung berdebar kencang. Di luar, angin malam menyambut kami seperti pelukan hangat. Aku menatap Rio dan tanpa kata-kata kami tahu bahwa perjalanan ini baru saja memasuki babak baru, lebih berbahaya, lebih mendalam dan penuh misteri yang belum terpecahkan. Dan di balik cahaya bulan yang pucat, aku merasa ada mata lain yang mengawasi, menunggu saat yang tepat untuk kembali muncul. Fajar mulai menyingsing ketika aku dan Rio tiba di sebuah warung kecil di pinggir jalan Pandanaran. Tubuh kami masih basah oleh embun pagi dan napas kami memburu setelah pelarian dari gua tadi malam. Aku mengenakan blus berwarna krem dengan potongan bahu terbuka yang memperlihatkan kulit halus di leher dan pundakku, dipadukan dengan rok lilit batik yang menambah sentuhan elegan sekaligus santai. Sepatuku yang sederhana sudah kotor oleh debu perjalanan. Tapi aku tak peduli sekarang. Kami duduk di bangku kayu usang, memesan secangkir kopi hitam dan semangkuk bubur sumsum hangat yang mengepul, menghangatkan tubuh yang lelah. Suasana pagi di warung itu sederhana, dengan suara riuh rendah para pedagang yang mulai beraktivitas dan aroma rempah yang menguar dari dapur. Rio menatapku dengan mata yang masih menyimpan bayangan malam penuh ketegangan. "Sari, aku nggak pernah bilang ini mudah, tapi aku nggak mau kamu terluka karena aku," katanya lirih. Aku menggenggam tangannya. "Aku di sini karena aku percaya sama kamu, dan aku tahu kalau kita nggak berani, kita nggak akan tahu jawabannya."
Sambil menyesap kopi, aku mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa semua ini bukan hanya tentang rahasia dan misteri, tapi juga tentang bagaimana aku mulai membuka hati lagi setelah sekian lama terkunci. Tiba-tiba, teleponku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sama dengan sebelumnya. Jangan percaya pada siapapun. Bahaya lebih dekat dari yang kau kira. Aku menatap layar dengan perasaan campur aduk. Rio memperhatikan pesan itu dan mengernyit. Kamu yakin mau terus lanjut? Tanyanya serius. Aku mengangguk mantap. Kalau aku mundur sekarang, aku nggak akan pernah tahu siapa aku sebenarnya. Kami melanjutkan perjalanan menuju sebuah rumah tua di pinggiran kota, tempat Bu Ratna mengatakan ada petunjuk berikutnya. Rumah itu berdiri megah, meski sudah lama tak terawat, dengan pagar besi berkarat dan jendela-jendela yang tertutup rapat. Saat kami melangkah masuk, suasana berubah menjadi sunyi dan dingin. Di ruang tamu, sebuah meja kayu besar penuh dengan peta dan buku-buku kuno menanti kami. Di tengah meja, sebuah kotak kayu kecil terbuka, memperlihatkan sebuah surat tua dengan tulisan tangan yang hampir pudar. Aku membaca surat itu dengan suara pelan. Rahasia batu pusaka hanya bisa dibuka oleh mereka yang murni hati dan berani menghadapi kegelapan. Rio menatapku. Apa kamu siap menghadapi kegelapan itu, Sari? Aku mengulum senyum tipis. Aku lebih siap daripada sebelumnya. Namun, saat kami berdua memegang surat itu, lampu rumah tiba-tiba padam. Kegelapan menyelimuti kami dan suara langkah kaki mendekat dengan cepat. Aku merasakan tangan Rio menggenggam lenganku erat, sementara jantungku berdegup kencang. Di balik kegelapan, aku tahu satu hal pasti. Perjalanan kami semakin dekat dengan bahaya yang sesungguhnya. Dan aku harus memilih, apakah aku akan terus berjalan bersama Rio, atau menyerah pada ketakutan yang mulai mengintai. Tapi aku tahu, aku tidak bisa mundur sekarang. Rahasia itu menunggu untuk diungkap, dan aku harus menjadi bagian dari jawabannya. Gelap menyelimuti ruangan saat aku dan Rio berpelukan erat di pojok rumah tua itu. Gaun kremku yang sebelumnya tersapu angin kini menempel lembab, memperlihatkan lekuk tubuhku dengan sentuhan sensual yang terjaga. Rambutku sedikit berantakan, jatuh menutupi bahu, sementara napas kami berpacu dalam keheningan yang mencekam. Suara langkah kaki semakin dekat, bergema di lorong-lorong kayu yang tua. Tiba-tiba, sosok bayangan muncul dari balik pintu, mengenakan jaket hitam dan topi yang menutupi wajahnya. Dengan gerakan cepat, ia meraih sebuah benda tajam. Rio dengan sigap mendorongku ke belakang dan menghadang serangan itu dengan tangan kosong. Pertarungan sengit pun terjadi, suara benturan dan napas berat memenuhi ruangan. Aku mencoba mencari sesuatu untuk membantu, mataku tertuju pada sebuah vas bunga pecah yang tergeletak di meja. Dengan sekuat tenaga, aku meraih pecahan itu dan melemparkannya ke arah penyerang. Penyerang itu terhuyung, memberikan kesempatan bagi Rio untuk mengunci tangannya dan merampas benda tajam itu. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, pria itu terjatuh, tak berdaya. Napasku memburu, tubuhku gemetar, tapi aku merasa bangga karena berhasil membantu. Rio menatapku dengan mata penuh kekaguman dan kelegaan. Kamu hebat, Sari. Aku tersenyum lelah. Kita harus keluar dari sini sebelum ada yang lain datang. Kami bergegas meninggalkan rumah itu, melangkah ke udara malam yang dingin. Di luar, lampu jalan memancarkan cahaya temaram dan suara jangkrik mengisi keheningan. Saat kami berjalan menyusuri jalan setapak, aku merasakan tangan Rio menggenggam lenganku erat, memberikan rasa aman yang selama ini aku rindukan. Namun, di balik kelegaan itu, aku masih menyimpan pertanyaan yang belum terjawab. Siapa sebenarnya pria itu? Apa motif di balik pengejaran ini? Dan yang paling mengganggu, apa arti sebenarnya dari batu pusaka yang kami cari? Ketika bulan mulai naik tinggi di langit, aku menatap Rio dan berkata, "Perjalanan kita belum selesai ya?" Dia mengangguk pelan. "Ini baru permulaan, Sari. Kita harus siap menghadapi semuanya." Aku menarik napas dalam, merasakan campuran takut dan harapan. Malam itu, di bawah langit Semarang yang berhiaskan bintang, aku tahu bahwa kisah ini akan membawa kami ke tempat-tempat yang tak pernah kami bayangkan. Dan aku siap untuk menghadapinya bersama Rio. Dingin udara pagi menyapa kulitku saat aku berdiri di tepian sungai banjir Kanal Barat, mengenakan blaus sutra berwarna biru muda yang jatuh lembut mengikuti gerak tubuhku, dipadukan dengan rok plisket putih yang menambah kesan anggun sekaligus menggoda.
Sepatu hak rendah berwarna krem membuat langkahku terasa ringan, sementara kalung emas kecil yang melingkar di leherku berkilau lembut saat sinar matahari menyentuhnya. Rio berdiri di sampingku, memandang jauh ke arah air yang mengalir tenang. Wajahnya serius, tapi ada keteguhan yang membuatku merasa aman. Kita sudah melalui banyak hal, Sari, katanya pelan, tapi aku merasa ada sesuatu yang belum kita ketahui, sesuatu yang lebih besar dari semua yang kita hadapi. Aku mengangguk, merasakan detak jantung yang berdentang lebih kencang dari biasanya. Aku juga merasakannya, seperti ada bayangan yang terus mengikuti langkah kita. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal, batu pusaka hanyalah permulaan. Rahasia sebenarnya ada di balik bayang-bayang yang kalian cari. Bersiaplah, karena malam ini semua akan terungkap. Aku menatap Rio dan dia membalas dengan tatapan yang sama tegangnya. Ini belum berakhir, Sari. Ini baru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Aku menarik napas dalam, menatap langit yang mulai gelap, bintang-bintang mulai bermunculan di balik awan tipis. Apapun yang terjadi, aku siap, bisikku. Rio menggenggam tanganku erat, aku juga. Kita akan hadapi semua ini bersama. Dan saat kami berdiri di tepi sungai itu, aku tahu bahwa perjalanan kami belum selesai. Ada misteri yang menunggu untuk dipecahkan, rahasia yang akan mengubah segalanya. Dan di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang terus menghantui. Apakah kami akan mampu bertahan menghadapi kegelapan yang semakin mendekat? Cerita kami belum berakhir. Malam ini, takdir akan mempertemukan kami dengan jawaban yang selama ini kami cari. Dan aku siap untuk menghadapi apapun yang datang. Tunggu kelanjutan kisah kami karena misteri ini baru saja dimulai.